ibadah haji yang tinggal 2 hingga 3 hari lagi nih. Seluruh jemaah haji kini mulai bergerak menuju Arafah untuk mengikuti puncak ibadah haji. Panitia Haji Indonesia meminta kepada jemaah untuk memperhatikan jadwal keberangkatan. Kita simak liputannya. Seluruh jemaah calon haji dari belahan dunia hari ini mulai bergerak menuju Padang Arafah untuk mengikuti rangkaian puncak ibadah. Setelah sempat ditiadakan dan haji terbatas karena pandemi COVID-19, tahun ini pemerintah Arab Saudi membuka 1 juta orang untuk bisa berhaji. Panitia penyelenggara ibadah haji Indonesia mengingatkan kepada jemaah untuk mentaati jadwal keberangkatan hari ini. Agar jemaah memperhatikan jadwal pergerakan ke Arafah. Hal ini penting agar jemaah dapat sampai di Arafah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jumat besok, jemaah calon haji akan memulai ibadah wukuf di Padang Arafah, dilanjut mabit di Musdalifah, dan lempar jumroh di Mina. Seluruh persiapan wukuf Arafah telah selesai, seperti tenda jemaah, obat-obatan, dan alat kesehatan. Puji Abdul Subekti melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Ustaz, Arafah ini kan digambarkan sebagai puncak dari rangkaian ibadah haji. Nah, terkait itu ada beberapa jadwal keberangkatan. Ada yang jauh sebulan sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, bahkan ada yang nyaris mepet sekali, 2-3 hari sebelumnya. Apakah itu juga sudah masuk atau mencukupi rukun dari haji, Ustaz? Mungkin bisa ceritakan. Ya betul Mas Yemi, sesuai dengan hadis Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji itu puncaknya memang Arafah. Kalau seseorang tidak bisa berada di Arafah, maka dia harus mengulang tahun yang akan datang. Karenanya dalam keadaan bagaimanapun, hendaklah seseorang berada di Arafah. Hanya waktu berada di Arafah ada beberapa pandangan. Memang jika yang terbaik adalah dari mulai zawal, yaitu matahari tergelincir sampai terbenam matahari. Dia tinggal di situ, berdoa, berzikir, dan sebagainya. Namun ada yang datangnya sudah habis duhur, ya, ada yang datangnya juga menjelang asar dan sebagainya. Karena faktor transportasi, insya Allah tidak ada masalah. Yang penting dia berada, namanya wukuf. Wukuf itu adalah duduk-duduk, berhenti, diam, berzikir, mengingat Allah, mohon ampun dan sebagainya. Kalau itu dijalankan meskipun sebentar, insya Allah termasuk haji yang diterima oleh Allah. Namun kalau tidak ada alasan, itu yang tidak boleh. Karenanya ada yang 2 hari tadi betul, ada yang 1 minggu, karena khawatir transportasinya kan tidak selancar transportasi yang di waktu yang biasa, karena ini puncak. Yang sakit pun harus berada di sana. Apakah di tenda, apakah di tandu, apakah pakai kursi roda, apakah pakai tempat tidur khusus untuk orang-orang sakit, itu diupayakan. Petugas juga, petugas kesehatan berusaha. Yang penting semuanya ada di Arafah dan itu puncak betul. Sehingga dalam keadaan apapun usahakan berada di Arafah. Karena kalau tidak berada di Arafah, khawatir harus mengulang tahun yang akan datang. Tentu rugi waktu, rugi finansial, rugi juga persiapan-persiapan yang lain. Nah, petugas biasanya menghimbau tadi, ingat jam berangkatnya, cek jadwalnya, kemudian kendaraannya. Kalau kemudian orang-orangnya sudah lanjut, ayo persiapkan kesehatannya. Para petugas pun betul-betul dia sigap. Karena ini puncaknya, jangan sampai maaf kemudian hajinya haji yang tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita melihatnya saja begitu adem gitu Ustaz ya. Saya termasuk dari kru Aco TV yang belum berkesempatan untuk melakukan ibadah haji. Semoga dapat segera ke sana. Kita penasaran Ustaz, mungkin bisa ceritakan bagaimana pengalaman Ustaz saat mempersiapkan dan juga berkegiatan saat wukuf di Padang Arafah. Mungkin ada pengalaman spiritual menarik yang hingga kini belum terlupakan Ustaz. Ya Mas Jemi, setiap kita punya pengalaman spiritual, pengalaman religius. Karena ini haji itu memang aktivitas religi yang paling agung. Tapi yang kita rasakan yang paling agung adalah kita menangis seagung-agungnya. Kita menangis sebanyak-banyaknya. Karena kita merasa dosa kita itu banyak, amal kita itu sedikit. Padahal di situ adalah tempat yang mulia. Kata Nabi, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Sudahlah harinya Arafah, tempatnya di Arafah, kemudian kita mengenakan kain ihram, itu tidak mungkin tidak, melainkan kita meneteskan air mata. Kemudian juga kita tentu selaku petugas atau pembimbing betul-betul mengecek ya keadaan jemaah, bahkan kita menghimbau, ayo Bapak Ibu kita bimbing, yuk zikir bersama, kita bimbing doa bersama.
Makanya ada khutbah Arafah. Nah, khutbah Arafah itu kita mengingatkan tentang dosa, mengingatkan orang tua yang sudah wafat, mengingatkan kita tentang keluarga, kerabat yang mungkin dalam keadaan sulit. Ayo doakan mereka yang keadaan sulit, yang sakit, ayo doakan. Ini kesempatan emas, kita berulang-ulang. Bahkan zikir pun berulang-ulang, itu yang sangat membekas. Sehingga jemaah setelah Arafah itu betul-betul dalam keadaan plong, Mas Jimmy. Plong, sepertinya saya tadi larut, saya tadi hanyut dalam ungkapan doa zikir yang dibimbing oleh para pembimbing, sehingga hanyut dan larut dalam konsentrasi zikir spiritual itu tidak bisa kita dapatkan mungkin di tempat-tempat yang lain, di suasana-suasana yang lain. Suasananya mahal, tempatnya mahal, keadaannya mahal, makanya dihimbau pula agar betul-betul Arafah wukuf itu adalah puncaknya. Karena puncak, ya itulah kesempatan dalam tanda kutip terakhir kita untuk berdoa, bermunajat, saling bermaaf-maafan. Nah, selesai kita khutbah, gitu, menyampaikan ceramah, maka kita saling bermaaf-maafan, saling berpelukan. Mungkin ada suami dan istri itu menangis ya, karena dia punya salah dahulu, kok suami kurang ini, istri kurang ini, yang anak silakan saling mohon maaf di antara seluruh jemaah. Dan mereka betul-betul merasakan satu keagungan, mereka berada di tanah suci, di Arafah, dan itulah lepas semuanya, kegundahan, kekesalan itu silakan dibuang. Karena setelah ini insya Allah tidak ada lagi kekesalan, tidak ada lagi sakit hati. Ayo kita bebaskan diri kita, dan nanti Allah bebaskan kita dari neraka Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi semoga perjalanan para jemaah calon haji ini lancar di Padang Arafah. Ustaz, mungkin boleh beri sedikit lantunan doa untuk para jemaah agar diberi kesehatan juga kelancaran di puncak ibadah haji ini, Ustaz. Baik, para pemirsa Muslim Update Ajo TV, tentu kita memohon 5 doanya, kata Nabi. Haji mereka haji yang mabrur, sa'i, tawafnya diterima oleh Allah, amal ibadahnya juga dilipat gandakan pahalanya, dosa-dosanya diampuni, serta doanya dikabulkan oleh Allah. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura, wa tijaratan lan tabura, wa du'aan mustajab ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min hujjaji baitikal haram. Ya Allah, jadikan kami semua mampu menunaikan haji ke tanah suci-Mu. Kami memohon agar Engkau memudahkan, menguatkan, dan menganugerahkan rezeki kepada kami semua, agar kami dapat memenuhi rukun Islam yang kelima, berhaji di Baitullah. Jadikan keluarga kami, anak keturunan kami, semuanya dimampukan untuk sampai di tanah suci. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Sekali lagi semoga yang sedang berangkat diberi kelancaran, dan kita yang ada di tanah air diberi inspirasi untuk dapat segera ke tanah suci. Amin ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, ngomong-ngomong soal inspirasi, informasi